Seorang gadis centil menghampiri Ramu alias Hiwan, meminta dibuatkan surat cinta yang akan diberikan pada Ramu yang asli. Menulis surat cinta memanglah keahliannya Hiwan. Ia menjual jasanya itu. Tapi Hiwan yang sudah menyukai Ramu jadi buntu untuk menulis surat cintanya. Jadi sebisa mungkin ia menghindari si gadis centil yang sudah menagih surat cintanya. Bahkan sampai kejar-kejaran dengan si gadis centil. Hingga akhirnya Hewan pun nekat lompat dari lantai atas dan melukai dirinya sendiri. Namun satu sekolah menjadi salah paham. Dikira Hewan melakukan aksi percobaan bundir. Disalahpahami begitu, Hewan jadi mentertawakan dirinya sendiri. Tapi justru kelakuannya yang lain itu pun jadi bikin tambah khawatir. Hewan akhirnya tak bisa mengelak lagi untuk bertemu si gadis centil yang menagih surat cinta. Jadi dengan berat hati, Hewan memberikan surat yang katanya tinggal 1% lagi selesai. Namun surat cintanya itu terlihat sangat resmi. Dan 1%-nya pun diisi dengan lambang hati berwarna seperti kotoran. Hewan seketika meremas makanannya karena dari kejauhan melihat Ramu bersama dengan si gadis centil. Wah, apakah gadis itu akan menyatakan cinta? Dengan kaki yang terluka itu, Hewan segera berlari menuju lapangan dan berujung mempermalukan dirinya sendiri dengan jatuh tepat di hadapannya Ramu. Hewan pun memikirkan berbagai alasan atas kehadiran dirinya yang tak masuk akal itu. Namun tiba-tiba sebuah bola menghadang kepalanya Hewan. Ia pun pingsan seketika dan Ramu segera menggendongnya membawa ke UKS. Sudah berjuang begitu, ternyata pernyataan cintanya si gadis centil tetaplah terjadi. Kim Ramu yang aslinya Hewan pun jadi bete. Lalu tiba-tiba Ramu pun datang ingin dibuatkan surat cinta dengan inisial nama si cewek centil. Hewan jadi tambah bete. Hewan pun mulai mengerjakan surat cinta itu sambil menangis pedih. Tapi ia harus profesional. Suratnya pun akhirnya diserahkan kepada Ramu. Tapi Ramu bingung sendiri karena malah ada nama si cewek centil. Padahal kan inisialnya itu adalah nama ibunya. Wah, ternyata Hewan sudah salah paham. Semangat Hewan pun mencari kembali lagi. Apalagi saat tahu Ramu telah menolak cintanya si cewek centil. Kembali ke masa kini. Kim Ramu yang sudah tiada itu terus-menerus memanggil Hewan dengan nama Kim Ramu, bikin Hewan kesal saja. Ditambah ia mengatakan jika Hewan akan tiada sepekan lagi. Dan karena kini ia adalah malaikat maut, tentu saja sungguh membingungkan. Sempat Hewan meminta tolong pada orang lain, tapi paman itu memang tak bisa melihat keberadaan Ramu di sana. Sungguh sangat sulit dipercaya. Ramu pun terus mengikuti Hewan kemanapun, hingga Hewan jengah juga dan bertanya, mengapa mesti Ramu yang memberitahukan kematiannya? Tapi kata Ramu, anggap saja itu adalah bantuan dari teman. Namun Hewan tak membutuhkan itu semua, dan tiba-tiba Ramu pun menarik Hewan ke sebuah rumah sakit. Memperlihatkan caranya bekerja sebagai malaikat maut. Ia memanggil nama orang yang baru saja tiada sebanyak 3 kali. Dan resmilah roh pria itu pun dibawa. Melihat itu semua, meski memang sulit dipercaya, tapi ia akhirnya Hewan mulai percaya juga. Jadi kini Ramu meminta Hewan untuk melakukan hal-hal penting di sisa hidupnya yang tinggal 1 pekan lagi. Namun Hewan ogah. Ia sudah tak peduli dengan kehidupan ini. Jadi, Ramu memberikan daftar keinginannya dan ingin melakukan semua hal itu bersama Hewan. Ada begitu banyak daftar dengan keinginan yang tak masuk akal, tapi Ramu berjanji hanya melakukan 10 keinginan saja. Dan akhirnya Hewan pun setuju. Keduanya lalu mulai melakukan kegiatan bersama, dari bersepeda, mengamati burung, makan mie gelas, menonton pertunjukan klasik, bahkan terjun payung.
Hewan begitu sangat ketakutan. Ia tak terima ternyata hanya dirinya lah yang terjun payung. Awalnya ia berteriak histeris ketakutan, tapi lama-lama menikmatinya juga. Namun saat sudah sampai di daratan, hewan langsung kelimpungan karena ia tak melihat Ramu berada di manapun. Dengan cemas hewan terus mencari Ramu, takut ditinggalkan kembali. Tapi untungnya Ramu masih ada di sana. Namun ternyata kegiatan yang keduanya lakukan tadi bersama itu adalah keinginan dari hewan yang tak disadari hewan sendiri. Lalu di akhir cerita, Kim Ramu tiada. Teman sekolah pun mengantarkan ke peristirahatan terakhirnya. Dan semuanya bergosip jika kepergian Ramu adalah salahnya hewan karena mereka sudah bertukar nama. Benar-benar dibuat teka-teki dengan kematian dari Kim Ramu karena episode 2 telah berakhir di situ.